Twitter pasti lu gila gitu. Tapi ya udah sih, menurut gue semua orang gila sih. Nggak di dunia sekarang yang Halo, balik lagi sama kita Sanbireji Podcast. Sanbireji Podcast aja kita mulai nih. Nah, di podcast kali ini guys, kita udah kedatangan tamu spesial. Nah, tamunya ini ya seperti biasa, tetangga gue. Seperti biasa nggak ada tamu-tamu yang lain lagi guys. Belum. Iya kan namanya masih memulai gitu, merintis. Oke, kita perkenalkan aja dari yang cewek ini yang paling cantik seruangan ini aja. Soalnya cuma ada lu sama Mas Tio. Ini cewek yang ngehits calon influencer ya kan. Gua gak mau jadi influencer. Oke, kita perkenalkan Keke Paramita. Enggak. Gak ada kekenya. Nama asli gua Paramita Putri Ardila, tapi anak-anak biasa manggilnya Keke. Iya, kadang Raisa sih. Oke, siapa yang manggil Raisa? Banyak kan nama di kontak handphone dia Raisa ya kan. Waduh. Yang namain sendiri. Nah, ini dari yang cowok paling tampan ya kan di ruangan ini selain gue yang pertama kan ada Tio King Pong. Oke, halo. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Oh, berarti gimana nih guys kabarnya ini guys? Ini udah lama nih nggak ketemu sama kalian ini. Masa sih? Iya ya. Udah lama ini Udah kan lama. nggak ketemu sama kalian. Kabarnya gimana dari Tio ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita udah lama ini dari awal pertama kita bikin podcast itu sekitar udah 1 tahunan kita nggak ketemu kan. Oh iya ya. Iya. Itu podcast pertama kenapa ini? Ini sekalian klarifikasi ini kenapa? Iya loh, Dan nggak tadi. perlu ada yang Maksudnya diklarifikasi. Iya maksudnya perlu klarifikasi lah. Ini ibaratnya fans dari kamu kan banyak yang menanyakan gitu. Iya, teman gue juga ada yang nanya, itu mana kok linknya nggak ada gitu. Nah, iya kan. Serius banyak yang tanya. Iya, Serius. Bohong banget. Nggak bohong. Ini Sumpah banyak dari yang anak-anak Kagoshima juga tanya, Tuh, kenapa kan. podcastnya dihapus lah. Saya ngomong langsung lah gue. Mbok jawab ya. Ya Jawabnya gimana? aku ngomong langsung lah ibaratnya. Ya narasumbernya tidak siap untuk terkenal ya. Gak siap untuk terkenal ya. Ya walaupun ibaratnya terkenal di lingkungan sini lah gitu. Emang intinya. terkenal. Ya Orang terkenal biasa lumayan wae, Cok. anjir. Lumayan Cok gitu. Oke, ini hari ini kita akan membahas apa ini guys? Yang enak untuk dibahas. Bahas kowe wae kok, bahas semua aja. Bahasa aku. Iya, ini kan apa ibaratnya highlightnya Iya. di tempat kita bekerja ya ini emang calon influencer ini kan ibaratnya. Gue suka sih. Nah, by the way kemarin habis liburan dari mana ini kok kayaknya ngelihat dari story-storynya ini menyenangkan banget gitu ya. Story itu nggak pernah ya. Setiap Iya, hari itu ada. setiap hari itu harus ada. Ibarat kata Update udah terus. jadi makanan gitu ya. Kalau nggak bikin story itu bisa tremor gitu. Iya. Soalnya kalau nggak bikin story, pas lo bikin story lagi, engagement lo turun. Oke, engagement anjay. Iya, benar. Cuma 100 yang itu followersnya. Iya. Second akun namanya siapa sih? Hah? Namanya siapa? Ganti-ganti, tergantung. Kalau udah banyak yang follow, gue ubah namanya. Ya, ini kenapa ini alasannya kok bikin second akun ini? Ini pasti ada alasannya. Iya, pasti. Ini Iya. kenapa alasannya ini? Awalnya kan cuma pengen bikin second account tuh karena pengen upload posting gitu kan, kayak yang nggak perlu yang estetik, nggak perlu mikirin filter dan segala macamnya. Tapi kok kesini malah bagusan fit yang second akun daripada yang first account. Fitnya itu malah bagusan yang second akun gitu. Emang followernya udah banyak. Enggak, malah gue kalau Lebih followers nyaman. enggak, kalau ada kemarin ada 60-an kali gue hapusin followersnya. Kenapa Kenapa? followersnya? Nggak gue save gitu, nggak gue confirm gitu. Soalnya nggak suka, kan emang buat orang-orang yang gue kenal doang. Oke. Yang itu khusus yang second account itu. Tapi gue pernah membaca artikel tentang second account itu ya. Jadi seseorang yang membuat akun 2 atau lebih itu mempunyai kelainan. Serius.
Emosional bukan ya, kelainan Istanbul. sih, lebih tepatnya itu kayak mempunyai kepribadian ganda. Dalam artian itu, iya, kamu di akun yang ini kamu jadi pribadi yang seperti ini, Tapi dan yang di masuk akun akal yang sih. ini, Iya, iya, ngerti, Bisa ngerti. kayak gitu. Gue pernah baca artikelnya. Apa itu yang terjadi pada Anda? Ya emang gue mentally unstabil gitu. Oke. Kepribadian ganda. Enggak kepribadian ganda juga, Bung. Apa tadi kamu bilang? Eh, Apa itu? apa ya Inggrisnya bahasa tadi itu. Indonesianya? Iya. Ya emang Pengen tahu. Mentally itu mental coba. Mental. Mental, oke. Mentalmu kenapa sih? terganggu. Terganggu gangguan jiwa kamu enggak kan? Iya jelasin kenapa itu. Gangguan jiwa sih ya nggak tahu ya. Tapi emang gue rajin konseling sama psikolog. Oke. Ini Soalnya rajin nggak rajin, maksudnya kadang tuh virtual. virtual. Oke. Heeh. Sama Ini gue baru so- tahu sih. Iya, Waduh. ini gue juga baru ngomong ngomong di sini ya. Cuma karena apa ya? Orang kalau ke psikolog, psikiater itu dianggapnya aneh ya nggak sih? Iya Itu lu pasti sakit ya nggak? awam. Iya Orang kan? awam pasti ngiranya seperti itu kan. Iya. Padahal gue rasa semua orang tuh sakit tapi belum kedeteksi aja. Siap, bener sih. Iya Gue juga nggak sih? punya ibaratnya sisi keanehan gue sendiri gitu. Tapi ya nggak ada orang yang tahu sisi keanehan gue sendiri Iya, gitu. iya, iya. Pastinya ibaratnya setiap orang itu ya punya sisi keanehannya. Contohnya Tio, apa anehnya kamu apa? Ya yang tahu ya orang loh. Nah, siap orang. kayak gitu. Yang tahu orang gitu. Iya kan? Iya enggak sih? Misal kayak gue kan orangnya cenderung ke introvert, ya enggak juga sih. Introvert. Ibaratnya gue Masa kamu introvert? Kalau kamu introvert kamu enggak bakalan bikin YouTube kayak gitu coy. aku ambivert sih, ambivert. Iya. Apalagi itu. Dalam artian itu gue ada kalanya gue pengen kesunyian dan kesepian Nah, gitu I kan. know. Iya. Tapi ada Bisa kalanya sih, gue pengen introvert. kumpul-kumpul. Tapi gue cenderung kalau kumpul-kumpul itu nggak suka sih. Kalau Iya, orang iya. banyak kan. Tapi kalau hanya di dalam kelompok itu hanya sedikit Orang-orang orang yang gitu, lo ya gue kenal. mau gitu. Orang-orang yang lu nyaman gitu ya. Yang gue nyaman gitu. Kalau nggak nyaman ya udah. Ya emang introvert gitu sih. Jadi lu nge-recharge-nya itu saat lu sendirian sunyi, Iya, tapi lu seperti- juga pengen kumpul sama orang-orang. Maksudnya itu kalau gue lagi sendiri itu ibarat kata itu daya baterai gue itu ini Iya, penuh. jadi semangat gitu, semangat untuk menjalani hidup gitu. Berarti seperti itu. kebalikannya. Kalau gua Kamu kalau introvert enggak? enggak, kalau gua kalau Ya, misalnya cenderung Dia mah extrovert. Sosialnya bagus ya Bagus. bisa. bukan apa ya, gua kalau Gak kelamaan punya malu sih sebenarnya. gua ngomong ini. Enggak kalau Woi, mau sama siapa aja tuh nyatu, Nyatu, bisa iya. bisa membangun suasana. agak fake gitu nggak sih? Ya walaupun fake juga nggak apa-apa sih. Iya, gua kalau kelamaan sendiri nggak ketemu orang-orang, nggak ngumpul sama orang-orang tuh stres. Makanya seringnya mencok sana, mencok sini, mencok sana. Ya kan? Burung. Tapi lebih bagus kayak gitu sih. Jadi kamu tahu banyak dari watak-watak manusia gitu kan. Bersosial dengan siapapun kamu masuk gitu kan. Ibaratnya nggak pilih-pilih teman gitu ya. Dalam konteks seperti itu. Tapi nek misalnya kalau ada yang nggak nyaman gitu. Nah, maksain ya, apa? itu salahnya gue itu. Makanya sampai harus kayak konseling, meditasi segala macamnya ya karena itu apa ya? Gue nggak bisa nunjukin yang apa yang gue rasain gitu. Oke. Gue beneran nggak bisa nunjukin apa yang gue rasain. Jadi mau ngomong hal yang sebenarnya tuh susah banget. Jangan nangis. Oh no. Kamu itu konsultan itu kamu bayar? Bayar lah. Berarti kamu virtual doang? Oke. Oh bayar. Iyalah. Kirain teman Itu- kamu sendiri Enggak. gratis. Oh berarti profesional konsultan? Profesional. Oke. Mahal. Mahal ya Mahal pasti coba. mahal. Pasti kalau Enggak. konsultan Aku kayak nggak gitu. kuat bos. Ya kan nggak tiap hari. Kalau misalnya Berapa itu waktunya, jangka waktunya? maksudnya Berapa kali sekali gitu? tergantung sih, tergantung kambuh-kambuhannya. Kadang tuh kayak gue kayak anxiety, panic attack. Kalau udah bener-bener kayak panik itu kayak bisa sesak napas, kayak bener-bener Nyampe kayak gitu? iya, bener-bener kayak pokoknya kepala tuh kayak tiba-tiba banyak aja yang dipikirin, kayak pokoknya gimana ya, kayak beneran udah hidup tuh ribet banget Itu gitu. kamu mulai menggunakan jasa konsultan itu dari kapan? Jasa konsultan Apa pas ke Jepang? iya sih pas di sini. Sebelum-sebelumnya nggak pernah gitu? Enggak. Oke, berarti kamu stres karena pekerjaan. Enggak Iya deh nggak sih? kayaknya.
pekerjaan juga enggak juga sih. Ya karena macem-macem lah. Aku tahu sebenarnya tuh. Jangan bahas yang itu. Ya kalau ini kayaknya beda konteks. Next. Beda. Bukan tuh. Enggak, sebelum sama dia juga udah kok Loh, kamu bisa baca isi pikiranku tuh. Kok sebelum sama dia, maksudnya dia siapa ini? Dia bisa baca loh. Enggak, apa perlu kita bedah di sini? Aku enggak ngomong apa-apa ini. Klarifikasi gitu. Itu kan konten klarifikasi juga ini. Maksudnya apa ini? Dia siapa ini kan? Kok dia? Kita bertanya-tanya ibaratnya gitu. Kok tahu-tahu dia? Dia itu siapa sih? Nangis malah. Jangan nangis tuh. Jadi emang bener-bener Apa sih emang aku salah tuh ya ngomong. kamu mancing. Enggak kan? Aku podcast bukan mancing ini. Coba kenapa? Kok aku jadi interview sih anjir? Katanya mau ngobrol. ya kita kan sharing kan. Maksudnya itu kan kamu tadi kan membahas tentang konsultan itu. Nah, dan kamu menggunakan jasa konsultasi itu kan pas ke Jepang gitu kan. Pas mulai bekerja di Jepang. Sebelumnya kan nggak pernah pakai jasa seperti itu kan? Enggak sih, seingat gua enggak deh. Enggak kan, seingat lu kan, ibaratnya enggak. Nah itu kan pasti ada alasannya kenapa kamu bisa dalam tahap butuh konsultan gitu kan. Itu apa yang membuat kamu berpikiran, kayaknya gue butuh konsultan. Itu apa? Alasannya itu apa gitu? Entah itu kamu stres di dalam pekerjaan atau mungkin ada hal lain yang nggak bisa kamu ceritain di sini mungkin. Ya bukan masalah pekerjaan aja, banyak sih kayak umur gue sekarang kan, aduh ngomongin umur ketahuan dong ini. Enggak ada yang tahu. Maksudnya udah masuk quarter life crisis gitu. Untuk cewek. Life crisis berarti. Berarti Ya kalau umurnya nyampe ya 100 tahun. Serem aja ngomongnya. Ya maksudnya orang-orang di umur 25-an itu biasanya emang kayak beda deh. Iya, maksudnya itu ada ibaratnya itu ada apa? Ini apa sih namanya? Apa gini itu apa? Enggak, maksudnya itu transisi. Iya, transisi, transisi. Transisi menuju dari yang- remaja ke pendewasaan gitu lah. Ibaratnya kayak gitu ya. Kayak Iya. kayaknya gue masa transisi itu udah. Udah ya. Ya Gue kan padahal- dewasa sebelum iya, waktunya. sepertinya seperti itu. Makanya gue Padahal- udah pernah sih merasakan ibaratnya itu di mana gue stres gitu. Tapi gue kan bukan orang kaya. Iya, bukan masalah Jadi gue orang nggak kaya. mampu untuk Enggak sama hal itu menyewa. kok. Loh ini Nggak, by the way, seperangkat ini tuh lebih mahal daripada konsultan itu kali. Ya, ini kan sebelum ke Jepang dulu aku masa-masa stresnya. jadi itu. lu di sana di Indo. Iya di Indo dulu. Kamu stres Kayaknya apa sih di Indonesia itu? Mengekspresikan stresmu itu kayak Aku lebih stres di Indo daripada di sini. mosok. Aku bahagia Karena di di sini. sini bisa menyalurkan hobi lu. Siap, itu satu. Terus ya kan hobi gue kan ibarat kata kayak gini lah. Butuh dana gitu kan. Ya gue bisanya cuma di sini. Kalau di Indo nggak mungkin bisa kayak gini. Iya, ngerti. Ngapet. Berat ya. Maksudnya seperti itu. Itu lanjut tadi kamu. Sampai mana tadi? Itu transisi. Iya, quarter life crisis gitu kan. Oke. Nah, pokoknya rasanya tuh beda stres zaman dulu sama stres yang sekarang. Kayak sekarang tuh dihadapinnya tuh sendiri. Kayak kita sendiri, kalau dulu tuh kayak ke orang tua bisa cerita, Ke terus temen ke sekolah. teman curhat gitu masih enak. Kalau sekarang nih tuh kayak Udah fake aduh, gitu ya. kayak apa ya, kayak ini Sulit. masalah gua sendiri, ngapain Iya. ngeribetin orang lain. Iya, Orang iya, lain betul. juga pasti punya masalahnya sendiri. Siap. Ya kan. Oh ya, intinya pas di umur lu itu ibaratnya udahlah, ibaratnya kalau masalah sendiri ya nggak bisa orang lain untuk tahu gitu. Iya, jadi gua keep sendiri gitu, tapi ujung-ujungnya jadi numpuk sendiri Malah stres dan malah sendiri. stres sendiri. Oke sih. Dan Tetap kadang tuh yang butuh- distresin tuh juga bingung apa gitu, hal-hal yang enggak. Nah, terus Hal-hal kalau kecil gitu ya? kamu itu bayar orang itu, Heeh. itu apa aja yang kamu omongin? Ya, Itu bisa keluar semua. Yang nggak bisa kamu omongin yang sama nggak orang semuanya lain. sih, nggak semuanya. Cuma kalau emang nggak semuanya, gue bilang ada hal-hal yang belum siap untuk gue omongin ke dokternya gitu. Biar dokternya juga ngasih sarannya nggak ini. Cuma ya sebagian besar bisa diomongin dan dikasih solusinya sama dia. Jadinya solusinya bukan solusi masalahnya ya, tapi apa yang harus gue lakuin biar bisa tenang ngehadepin masalah-masalahnya gitu. Oke.
Nah kamu ini nih buat informasi buat teman-teman nih, ibaratnya yang belum tahu tentang jasa konsultasi itu kira-kira mengeluarkan berapa budget itu? Kayaknya banyak yang butuh juga sih kayaknya. Maksudnya itu ini gue juga baru tahu ternyata ada jasa-jasa seperti itu. Maksudnya itu budget yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu berapa, itu berapa yang perlu dikeluarkan itu? Ada yang murah, ada yang mahal. Kadang ada kalau pakai aplikasi Halo Dokter tuh dia murah, per satu kali konsulnya cuma 35.000. Tapi kalau ada juga 1%, 1% tuh apa ya, berapa ya? Cuma kalau gua kan 1%. 1% itu aplikasi juga. Oh, itu aplikasinya. Halo Dokter juga aplikasi juga. Di Itu situ aplikasi mobile. Mobile. Tapi murah lah kalau segitu. Kalau Itu sekali pertemuan. Iya, kalau yang di Halo Dokter. Tapi kalau udah pakai psikiater dia sampai 350.000 per sekali konsulnya. Per sekali 350.000. Iya. Lah kamu ikut yang itu Yang 350.000. mahal dong. Bukan masalah yang Oke. mahal, bukan masalah yang mahal, tapi emang udah pernah nyoba kan. Dan enak gitu. Maksudnya udah pernah nyoba dari yang paling murah gitu, kayak psikolog dulu kan, baru kalau psikiater kan dia bisa kayak ngeresepin obat-obatan juga. Ada obat-obatnya juga, itu maksudnya obat apa itu? Ya obat. Karena Obat. kan kadang kita tuh kalau lagi kacau banget tuh. Paham. Oke, berarti kayak obat anti depresi. Kayak Antidepresan. narkoba bukan masuknya gitu. Obat penenang kan. Iya, obat benar, Antidepresan. tapi ya maksudnya itu menggunakan formula dokter. Iya, resep pakai dokter, resep. enggak asal kita jimeng gitu. Gak ada ganja anjir, ntar ketangkap kayak JP Enggak, maksudnya Tapi itu. terbukti kelihatannya sekarang lebih apa? Lebih fresh. happy. Iya, lebih benar. ceria. Itu dari jasa konsultasi tiap pertemuan 350.000 ya. Nggak rugi lah bayar Nggak segitu. rugi lah. Kalau gue mah rugi. So- Mending buat jajan anjir. Kalau enggak Beda kebutuhan, Iya Cok. sih, Beda emang, kebutuhan. iya benar. Beda. Cuma kan, Beda. sedangkan kalau gue posisi kayak gitu juga gue nggak ini apa namanya nggak tahu juga mau cerita kemana, nggak tahu konsultan kayak gitu kan. Iya. Paling nih aku. Iya Pak. Cerita aku, wae. Iya cok, gimana Piro? apa teman urip aku cok. Untung aja gue punya teman Nah, iya. curhat yang cocok sih. Gratis. Gratis. Ibaratnya cari temen curhat itu emang susah sih. Susah. Ibarat kata itu kayak frekuensi itulah, intinya itu radar kita dengan radar dia itu gimana caranya biar bersatu. Nah, Wis. karena lu kan tau gua mencok sana mencok sini, karena gua orang Nah, yang kayak gitu, itu. gua gak ada satu pun Heeh. temen deket tuh yang bener-bener gua percaya buat Gak ceritain bisa dulu, gak gitu ada. ya. Bener. Gue tahu maksudnya. Ya kan? Sebenarnya kalau lo itu ya ada sisi positif sama negatifnya. Iya. Kalau bisa bersosialisasi gampang lah, intinya bersosial itu gampang, tapi ya gitu. Kalau gue kan orangnya bisa dibilang ya susah, ya nggak susah sih. Ya. Maksudnya nggak masuknya. Kalau gue lebih itu- ke memilih sih, lebih memilih, Kalau lo nggak memfilter nyaman, gitu. lo tinggalin gitu iya. kan. Semua dalam bersosial gitu ya. Nah, tadi ini ngomongin masalah, Masalah apa? berkonsultasi ini kan. Ini kira-kira orang-orang juga butuh ini kan konsultan kayak gitu ya. Ya menurut gua sih pada butuh ya, cuma kan kadang orang-orang kayak kayaknya nggak perlu, dan mungkin banyak yang belum tahu juga masalah-masalah kayak gini ya, nggak aware juga sama masalah-masalah kayak gini, terus takut dianggap stigma di sekarang kan gila di masyarakat gitu. gila, lu Apa gitu? psikolog ke psikiater pasti lu gila gitu, tapi ya udah sih menurut gue semua orang gila sih, nggak di Ada. dunia sekarang yang udah bener-bener kacau ini siapa yang masih waras coba? Siap. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, di mana kondisi orang yang kira-kira nih posisinya itu seperti apa biar butuh konsultan menurut lu? Posisi dalam keadaan apa ini? Ya kalau lu udah ngerasa hidup lu nggak ada gairahnya lagi, terus kayak Nggak ada semangat. iya nggak ada semangat, bisa tiba-tiba nangis sendiri, sedih, atau nggak pengen ngapa-ngapain, nafsu makan berkurang, terus nggak pengen ketemu orang, itu udah termasuk salah satu ciri-ciri depresi sih menurut gua, dan itu perlu banget pertolongan profesional. Jadi jangan didiemin, karena apalagi di sini ya, Oke. kayak banyak sih menurut gue yang punya pikiran-pikiran Terlalu kayaknya berat gitu ya. hidup berat deh, Mikir, udahin aja deh gitu. Ada lah ya Pasti. intinya. Apakah itu namanya overthinking bukan sih? Itu udah Iya. masuk
Depresi. Suicidal fase kayak suicidal fase. Jadi itu fase untuk depression. Nah, itu fase untuk kita pengen mengakhiri hidup gitu. Pengen cut off my life. Oh, pasti setiap orang pasti pernah melalui fase itu. Pasti. Gue juga pernah berpikiran seperti itu. Cuma hanya difikirkan. Nah, itu masih ringan. Okay. Tapi kalau lu kepikiran doang gitu. Tapi kalau lu udah kepikiran terus lu kepikiran cara-caranya, itu yang bahaya. Jadi lu paling kayaknya hidup ini deh, udahan aja deh. Nah, ada orang yang hidup berat nih, udahan aja deh. Enaknya kayak gimana ya? Pakai pisau, pakai tabrakin diri. Nah, itu yang itu udah perlu banget, harus banget itu langsung bantu. Bahaya itu ya. Mikir rada dipikir. Coba tes. Oke. Jadi ibaratnya itu kalau udah di fase kamu berpikir untuk bunuh diri itu, terus memikirkan gimana caranya untuk kayak gitu kan, itu udah dalam tahap bahaya gitu ya. Iya. Dan itu harus ke konsultan profesional gitu ya. Jangan cuma ke temen ya. Kalau modelnya aku naik sambat reng, kowe kan ibaratnya kan masih tahap-tahap inilah ibaratnya tahap kecil lah intinya. Enggak ini. Jadi jangan disepelekan kalau masalah kayak gitu ya. Jangan bahaya. Intinya kalau masalah hati itu yang tahu ya diri sendiri itu ya. Iya, dan gak ada masalah yang remeh. Gak ada masalah yang remeh. Entah lo putus cinta, berantem sama teman, berantem sama atasan. Itu tuh pokoknya masalah kalian itu gak remeh, beneran deh. Iya. Dan mungkin itu bisa awal dari masalah ya kan? Iya, maksudnya justru dari yang kayak gitu. Masalah itu nggak ada. Mungkin bagi orang lain kecil, tapi kalau menurut lo itu besar, itu besar, nggak kecil. Maksudnya itu semua masalahnya sama nih, tapi tiap perspektif orang itu beda ya kan intinya ya. Semua kayak gue habis berantem nih sama temen nih, menurut gue apaan sih masalah kayak gitu aja kok. Jadi ya mungkin bagi orang lain sepele, tapi kalau menurut gue sendiri itu berat gitu kan. Iya. Tingkat masalah itu ya beda-beda tiap personal gitu ya. Makanya gue saranin ke profesional daripada teman, karena kan emang beda tuh kadarnya. Sedangkan kalau profesional kan mereka mandang dari sudut pandang kita gitu. Jadi lebih ngasih sarannya juga lebih masuk ke kita. Intinya di profesional itu lebih profesional lah menangani itulah gitu ya. Namanya profesional. Iya gitu ya. Intinya udah expertnya lah di bidangnya gitu ya. Nah tapi kan kalau kita sendiri kan ibaratnya percaya Tuhan nih. Intinya kan kita semua ibaratnya penganut agama Islam gitu ya. Iya. Nah kalau Sumama itu sendiri, kalau kerohanian ibaratnya kita sering beribadah lah, apalah gitu, melakukan ibadah-ibadah rohani. Nah, apakah itu juga bisa mengobati depresi menurut lu sendiri? Mengobati bisa. Setiap orang itu punya caranya masing-masing. Bisa dari memperbaiki spiritualnya, dan ya banyak lagi lah cara-caranya. Kayak lari, olahraga gitu, banyak banget caranya. Tapi depresi, gangguan jiwa tuh gak ada hubungannya sama sekali sama keimanan kita. Gitu kalau menurut gue ya, dan menurut banyak dokter, dan ada sih ustadz maksudnya gue juga kan kayak gini, apa kurang dekat sama Tuhan atau gimana gitu kan. Gue juga cari guru spiritual sendiri gitu, tapi ya emang kata beliau ya ini gak ada hubungannya sama keimanan kamu katanya gitu kan. Maksudnya gak berbanding lurus gitu. Jadi emang ini masalah ini tuh penyakit. Kayak masalah psikis itu masalah penyakit juga, sama kayak kanker, serangan jantung, sama-sama sakit, sama-sama perlu diobatin gitu. Intinya kan ibaratnya ada rohani, ada jasmani gitu ya. Nah kalau ini lebih ke rohaninya gitu ya. Apa jasmani itu jasmani ya kayak raga gitu loh. Luarnya. Rohani bener. Kalau rohani kan ibaratnya lebih ke dalam gitu kan. Ya gitulah. Jadi lewat ibadah itu bisa. Ada orang-orang yang sembuh setelah perjalanan spiritualnya, tapi nggak setiap perjalanan spiritual, pengembangan spiritual bisa nyembuhin penyakit jiwa gitu. Jadi kayak di ruqyah, ngaji segala macam itu belum tentu bisa nyembuhin penyakit jiwa, tapi ada juga yang sembuh dengan itu gitu. Berarti setiap masalahnya itu diatasi dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Tergantung orangnya. Nah kalau kamu sendiri, apakah kamu dengan pekerjaan stres? Pekerjaan? Enggak sih kalau pekerjaan.
yang bikin kamu stres Nah, apa? kalau Ada enggak sih dengan masalah. pekerjaan. Kalau berarti. pekerjaan Nggak ada. nggak selama ini nggak ada yang sampai bikin Kalau stres. gue sih Berarti- Sampai dulu pas pusing gitu nggak Pas ada. awal-awal kerja di sini sih stres. Kalau awal iya, aku tahu kamu juga stres. aku tahu. Kayak Kita semua orang stres anjir. aku mau pulang aja. Anjir. Oh iya sih dia sampai gitu. Gue baru 1 minggu anjir. Masa? Serius, gue baru 1 minggu kerja kan. Ya lu tahu sendiri kerjaan cowok ibaratnya lebih Oh, khususnya iya sih, gitu. iya, Kan iya. berat gitu ya. Ya biasa yang teman gue kan ibaratnya ya curhat kayak gitu. Gue mau pulang baru 1 minggu anjir. Baru 1 minggu gue pengen pulang tapi makin kesini malah nggak pengen pulang. Iya kan udah Ya gitu ibaratnya dia kan ngomong lah sebagai orang dewasa gitu kan sebagai orang dewasa kepada bukan orang dewasa sebagai teman. sebagai teman ya ngomong ya biasa cok ibaratnya itu weteng tresno gitu Jalarane Joko Kulino gitu ibaratnya cinta itu datang karena terbiasa ya Kayak kayak kita. Betul. kayak ibaratnya pekerjaan gitu ya pekerjaan ya awalnya kita benci tapi karena udah terbiasa malah jadi cinta gitu ibaratnya udah wah kalau aku nggak kerja itu kayak ada yang kurang gitu wow. ini Kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa beli. nah Iya, iya iya, itu gitu. intinya motivasi gue sih itu sih ibaratnya kalau nggak kerja ya nggak bisa beli apa-apa gitu. Iya, iya. Oke, next. Tadi kamu udah ngomongin masalah konsultan. Ini gimana stresnya belum dibahas? Ya masalah Aku nggak kerjaan nggak mungkin kamu nggak ada stresnya tidur jam 1 pagi mulu. Tapi Oh, mungkin itu karena- kalau insomnia sih lebih ke stres ringan sih. Enggak Ya, sih. ya tapi karena apa insomnianya? Apa karena overthinking atau emang nggak bisa tidur aja? Overthinking mas setiap hari. Nah, tuh Karena kan. masalah kan Apa? ada aja, tapi aku nggak mau Tapi cerita. kalau apa? Masih- Kalau lu sendiri, Pak. Tapi kamu Kalau kamu Apa? sendiri itu Dulu. emang ini overthinkingnya itu sama kayak gue. Nggak tahu, aku kan nggak tahu kamu Iya, maksudnya gue juga overthinking. overthinking, Heeh. tapi masih bisa dihandle sama. Iya enggak, Sendiri-sendiri enggak enggak. bisa. Overthinking enggak bisa dihandle. Enggak bisa. enggak, tapi Terus- kalian insecurean gak sih orangnya? Ya, Insecure. aku orangnya insecure Dalam hal- tapi dalam hal yang positif. Dalam Maksudnya? hal apa dulu? Misal nih, ada Insecure orang positif. iya, ada. Iri Ada loh. apa ya? Enggak, bukan iri. Semua mah kalau gue sendiri kan senang bikin konten gitu. Ada orang teman gue lah, intinya teman dekat gue, ada yang bikin konten bagus. Gue insecure langsung. Ibaratnya anjir. Dia bisa. Aku mau ngupload sesuatu itu malah jadi mikir-mikir loh. Oh Iya iya, kan, itu apa insecure apakah juga. karena nggak takut- sebagus dia gitu loh, ya? nggak bisa bikin sebagus dia gitu. Itu insecure gue sih. Oh. Kalau masalah fisik gue nggak pernah Iya ibaratnya. sih, lu ganteng dari lahir kan ya. Ya nggak gitu juga maksudnya gue orangnya gue orangnya pede Self coy. esteemnya tinggi. Pede tak ya. koi. Maksudnya Kamu gue- pede coy. Iya sih. Gue pede sih, cuma Bagi maksudnya lah dikit bagi. Iya. maksudnya emang pembawaan gue kayak gini ya. Gue ngerasa gue nggak jelek-jelek amat lah Maksudnya gitu. biar apa ya? Tapi Ya jelek udah. Ya, Enggak, nggak bercanda, gitu, bercanda. maksudnya- Bercanda jelek. Nggak, Enggak. Parah, Beneran, parah. beneran bercanda. Nggak, maksudnya itu ya. Beneran. Kalau menurut gue sih ya, ada sesuatu yang ibaratnya bisa gue jelek. jual Oh, gitu. iya, iya. Ada sesuatu yang bisa gue jual. Bukan masalah fisik, gue nggak bisa menjual fisik, tapi Karya. anjay. Kok salah tuh saya beda. Maksud gue Iya, nggak iya, gitu iya. juga sih. Maksudnya adalah setiap orang itu pasti punya passion Iya, lah iya, gitu. iya. Ada kelebihannya sendiri-sendiri gitu kan. Entah passion kamu apa kan? Kalau kamu kan tampan mempesona, Iya, tak kalau Mas Tio tertahankan sebagai gitu. orang yang tampan, Anjay. insecurity-nya Maksudnya tentang itu apa? ini loh, coy. Ada tampan-tampannya. Kalau si Tio ya, yang gue udah kenal ibarat intinya itu kalau sama cewek, siapapun yang deket sama Tio, Ah, sok tahu. enggak, ini berdasarkan Ngomongnya. gue lah ibarat penglihatan gue gitu. Setiap cewek yang deket sama Tio, dalam artian deket itu berteman, bisa jatuh cinta lu. Iya, aku aja Iya. selalu dibikin jatuh cinta sama Ya dia. kan? Makanya aku sering ngomong Kayak ke apa Tio sih kayak gini. kurangnya nih orang? Aduh. Iya kan? Tara kan. Soalnya pembawaan dia emang enak buat ibaratnya itu Wise nyaman gitu, Ha. bikin orang itu nyaman. Dan gue sering ngomongin sama dia, ibaratnya ngomong, lu hati-hati kalau lu kayak gitu ke cowok nggak masalah. Cowok ibaratnya sama-sama cowok gitu ya. Tapi kalau ke cewek beda coy. Iya, iya, iya. Dalam Ngerti, artian ngerti. nih cewek itu kan lebih ke perasa gitu. Aha, aha.
Iya Diginin nggak sih? dikit kayak yang nggak semuanya sih, cuma maksudnya banyakan ya. Kebanyakan kayak gitu. Emang udah nalurinya seperti itu. kan. Kalau Tadi cowok itu kan pakai ngomongin logika. karya loh, karya. Enggak Enggak, tadi ini lagi ngomongin- ngomongin security ini- kok. Karya. Enggak insecuritas. Lu bahas lagi. Aku tuh kamu insecure-nya sama apa? Kita tanya. Ya sok-sok. Aku tuh kadang mau ini ya kayak pengen pede tuh kayak kalian berdua itu kan pede ngupload foto gitu kan. Oke. Kejoget. Enggak kok, aku ngupload foto enggak pede sekarang. Gak bete. Enggak sih Kalau mendingan ngupload TikTok aku pede. Soalnya nggak ada yang follow di TikTok gitu ya. Terus mendingan mana nih menurut kamu ya? mm-mm. Good looking tapi nggak punya karya. Oke. Punya karya tapi nggak good looking. Ya sebenarnya nggak ada yang mending sih. Lebih. Milih. Oh kalau aku Iya milih. good looking lah. Iya Kak. Iya sih. Tapi nggak punya karya, Iya, nggak. coy. Tapi maksudnya kalau mau Enggak. ini tuh apa yang mau di misalnya gaya itu. Oke. Ya udah nggak doang, nggak ada yang di apa? Gini loh coy. Sekarang kita nggak munafik lah. Kalau lu good looking, ibaratnya lu diterima dimanapun. Serius. Lu mau bikin sesuatu, mau apapun gitu. Ya pasti orang ya seneng gitu. Maksudnya, wah mending cantik, mending ganteng gitu. Ada mendingnya gitu loh. Beda sama orang yang biasa aja tapi punya karya ini. Karya dia mau sebagus apapun. Kalau dia biasa aja, ya respon dari masyarakat beda coy. Ini emang udah Emang kayak gitu, gitu. coy. Emang kayak gitu. Nggak tahu. Jadi kamu harus good looking. Masa? Harus. Tapi gua Tapi kalau good looking tapi nggak punya karya, ya udah good looking doang. Nggak punya prestasi nggak masalah. apa. Kan udah banyak lah intinya itu yang bertebaran di internet gitu kan. Ibaratnya itu kalau lu good looking, terutama cewek nih. Kalau cewek ibaratnya lu punya modal cantik gitu ya. Ya lu bisa jadi influencer. Tapi kalau lu cuma mengandalkan karya lu, ya agak susah gitu loh. Intinya itu nggak ada pendorongnya lah gitu loh. Kayak gue kan biasa aja, jadi nggak bisa. Biasa aja tapi punya karya. Oh. Ya dalam artian karya ya gue suka sih gitu kan. Nggak. kalau menurut gua maksudnya di antara good looking atau punya karya ya. Kalau Iya. menurut gua tuh harus total di salah satunya. Kalau lu good looking ya harus good looking banget. Kalau lu punya karya lu harus bagus banget gitu. Siap. Kalau yang setengah-setengah itu ya sama aja, nggak ada artinya gitu dua-duanya. Tapi dalam artian sekarang sih kayaknya kalau buat good looking ya terutama ya itu ya yang penting kita bisa merawat diri sih. Iya enggak sih? Apa-apa sekarang udah perawatan kan. Iya. Pakai dong. Tete. Nggak ada. Ini sponsor nih yang mau sponsor Yang mau boleh. sponsor, masuk, Eko. FS Blue apa? Jangan. Wah, sebut merek ya. Wow, tapi ya boleh sih. Ngomongnya kayak udah podcast terkenal aja ya. Padahal baru. Ya, siapa tahu loh. Loh, Iya berawal loh. dari kayak gini kan nggak tahu kita bener. bisa terkenal apa enggaknya kan. Ya siapa tahu MS Glow Japan mau masuk, Iya. boleh banget. kamu- MS Club Japan bisa kontak ke DM atau Instagram gue nardi_ski yang pastinya Sky. ski. Ski apa sky? Ski. Oh, ski. Ski. Seluncur dong. Oke, tadi kita udah membahas masalah banyak banget. Sekuritas dan lain-lain. Prioritas ya, banyak banget lah intinya ya. Jadi aku gantian lah nanya lah. Ya udah, nggak apa-apa. Masa dia terus yang nanya? Ya iyalah, kan Ya, kita kan ngobrol santuy coy gitu. Inspirasimu bikin podcast tuh dari siapa sih kayak gini? Iya, Awalnya gitu ya. Iya, inspirasi. Ya, awalnya dari Pasti. dia. Kok aku sih? Oh. Masa aku? Oh, kamu mau menyombongkan diri? Nanya aku ya. Awalnya dari mau dia. dibilang makasih ya udah jadi inspirasi. Bangsat, nggak ada. Maksudku Awalnya dia nggak suka tampil di depan kamera kan. Makanya gue bikin ibaratnya podcast ini tuh yang ada kameranya gitu biar apa? Ya ini maksudnya itu biar ada senpai. audience coy, audience. Nah, itu inspirasinya sih dari dia gitu. Oh, ya. Tapi dia lebih pengen bikin podcastnya itu kayak cuma audio doang gitu, Iya. nggak ada visualnya Ada gitu. visualnya. Spotify ya. Kalau kayak buat dengerin doang gitu, nggak cuma di. Kayak Aku juga pengen kayak gitu. Kita collab aja. kamu kemarin itu. Ya udah beli peralatannya kayak gini ntar. Nggak usah beli, ini udah ada. Ngapain beli? Ini sewain studio aja ya. Disewain Nggak gitu. kuat aku mahal beli. Oke, siap. Sewa studio aja. Sewa. Ini tadi, Unbid Studio. ini tadi udah ngomongin itu. Ayo kita kembali lagi ke topik pembicaraan tadi. Tadi tentang insecurity. Insecurity kan. Anjay kan. Security. Heeh. Satpam. Tadi kalau
kalau menurut Keke sendiri kan intinya kalau mau good looking ya harus totalitas gitu, harus good looking banget gitu. Kalau mau berkarya ya karyanya harus bagus banget gitu. Tapi menurut gua kayak good looking kalau nggak ada isinya ya sama aja nggak sih? Itu maksudku. Tapi kamu ada isinya kok. Maksudnya gimana? Iya sih maksudnya, paham Maksudnya, sih. Maksudnya Ya. itu kalau misal kayak gue ganteng doang gitu kan. Ganteng doang seumpama, tapi nggak bisa apa-apa gitu ya. Ya percuma gitu ya. Kan aku udah bilang tadi. Iya kayak misalnya nih ada influencer cantik atau ganteng tapi nggak bisa nge-influence orang gitu. Jadi apa yang diomongin ya nggak didengar orang Iya, walaupun paham. dia cantik atau ganteng karena Oke. nggak ada isinya, nggak ada value-nya gitu loh. Jadi itu jadi orangnya. Percuma gitu Jadi ya. orang nggak percaya, nggak ada trust gitu sama dianya. Hmm. Cuma ngeliat oh cantik, oh ganteng. Jadi cuma ngeliat mukanya doang. Tapi pas si orang yang ngomong ini itu nggak didengerin karena Tapi emang nggak ini. nih, seumpama dari ada orang yang ibaratnya punya bakat gitu ya. Punya bakat tapi dia nggak pingin menampilkan bakatnya itu gimana itu? Misalnya kayak bakat terpendam gitu. Dia nggak pingin orang tahu ya. Ya udah Nggak. dirasain sendiri gitu. Ada orang-orang ada. seperti itu, Gak ada. pede mungkin bro. Iya, kayak kurang pede aja ya. Gue sering ngomong sama temen gue yang ibaratnya punya bakat terpendam kayak gitulah intinya kayak gitu. Tapi dia lebih ke apaan sih? Aku itu nggak berbakat, manusia tidak berbakat, bla bla bla. Tapi karena dia kurang pede, jadi ya kayak gitu. Iya. Lebih baik dipendam gitu. Nah, tapi ada juga manusia Yang nggak punya bakat. nggak punya bakat tapi malah ingin Menunjukkan berbakat. bakat. Ya sebenarnya manusia punya bakatnya masing-masing, Ya, tapi maksudnya nggak di situ. Gitu. iya nggak di situ, tapi dia nggak sadar kalau nggak berbakat di situ gitu kan. Ada yang Ada, seperti ada. itu kan. Ya itu. Itu awal mula kata insecure itu sendiri datang itu dari mana sih? Itu pas aku zaman SMP, SMA belum ada itu loh. Cuk. Ya mungkin udah ada, tapi belum se-eksis sekarang gitu loh. Ya, Milenial, bro. Soalnya, Milenial ya? Aku bukan anak milenial. Nah, kamu soalnya. anak apa? Anak haram. Enggak, 90-an. Ya kan, jadi 90-an ya. beda, udah beda. Apa ini? Generasi. Beda generasi. Kamu kan anak 90-an juga sama. Iya, kita 2000 kan ke atas maksudnya. Yang Milenial udah itu Ini anak 2000 yang ke atas. 70-an. enggak dong, Gen Z itu. Itu rambutmu loh. udah Kita Kuning. Kan Apa? kuning. Tapi eksotis gak? eksotis. Enggak ikhlas banget lu ngomong. Iya, Asbat. eksotis. 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 Ya. Enggak. Sering Tinggal warna keren. bisinya doang lu bilang eksotis. Enggak, keren. Kayak ini, kayak artis-artis luar itu loh. Enggak ada. Sopo? Apa? Tadi gua diajak ngobrol sama Ngunyin, dikira Ngunyin. Maksudnya Di diajak, stasiun. enggak diajak ngobrol sama siapa? Sama Ngunyinnya disapa diajak ngomong bahasa mereka. Gua nggak ngerti lah nano. Ya, lu apa namanya? Ini mukanya Fasenya bisa kayak ini kok, berubah-ubah outfitnya soalnya. kayak- Iya. Waktu kita Bisa. kata ya depan kanal dikira orang Nepal anjir. Iya, bisa Sama jadi orang Nepal, bisa waktu jadi ke Pami orang 5 Vietnam. Sevel yang kita depan kanal itu loh. Pas beli es krim. Enggak tahu. Iya kan Mas? Kamu itu masih muda tapi belum. Emang kita pernah pergi bareng? Pernah bertiga kan yang kita Oh iya. bikin ya. video. Oh iya, bikin video dulu. Tapi videonya enggak jadi ya. Iya, footage-nya Apa- gara-gara apa? udah nggak mood panas. Iya, iya. nggak Gitu jelas. cuacanya jelek. Cuacanya Iya. juga enggak Aku mendukung juga sih. kurang tidur jadi nggak ini. Iya sih. Kalau aku kurang kasih sayang sih. Sama. Nah, Kelihatan. ini by the way nih, kalau ngomongin masalah kasih sayang nih. Gimana kalian? Apakah kurang kasih sayang? Apakah kurang kasih Anjir sayang? nyari temen dia. Enggak maksudnya siapa tahu nih di sini kan ini Apa? by the way jomblo apa punya pasangan ini Belum kalian? selesai ngomong. Kalian jomblo apa punya pasangan ini? Gimana Mas? Apanya gimana? Orang yang Kamu dari ditanya. kamu sendiri, kamu punya pasangan. Aku mah jomblo. Hah? Jomblo. Ini jangan-jangan kalian berpasangan nih. Wah, ketahuan. Kalau kakak sendiri ya mau Ya aku sih mau jadi putri Solo ya. Jawab sih jawab. Jomblo Nah. Bang. jomblo enggak? Orang belum jawab. Ya siapa tahu ada yang nanya ini tuh jomblo apa enggak gitu kan sekalian ada. Yang kemarin tuh yang kemarin. Yang kemarin. Dari mana? Yang mana? Banyak soalnya. Loh. Oh, jangan kayak gitu dong. Pertanyaanmu Bukan palsu. pacaran. Aslinya kamu tuh tahu, dia tahu ini. Yang mana? Tuh yang mana? Enggak, Banyak Bang. berarti. Yang Ya, mana? ini ya. Maksudnya? Ya enggak tahu aku. Ini enggak ada. Enggak. ngomong Enggak ada. ngomong enggak ada. Enggak ada. Enggak Kayak ada. nahan gitu Ya ya. pokoknya ready to mingle. Ya itu
nantilah. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak? Enggak ada kan udah bilang. Oh, nggak ada ya. Kok sama? Jangan-jangan kita Bahaya ini. Berawal dari podcast malah jadi ini. FTP. Orang-orang kurang FTV kasih banget sayang. ini kan. Nih, tapi kan ibaratnya kita kan di perantauan seperti ini ya. Kalau menyendiri kan pastinya butuh seseorang. Menyendiri nggak butuh seseorang, coy. Iya. Ngapain? kelamaan sendiri baru butuh seseorang. Sendiri ya sendiri. Sendiri maksud aku itu menyendiri itu dalam artian nggak punya pasangan gitu. Kayak kesepian gitu Kayak lah jomblo. ya. Pasti kan merasa kesepian nih. Apalagi kalau jalan malam minggu keluar ngeliat orang gandengan tangan. Nah, tapi ya kalau di sini nggak ada malam minggu. Iya sih nggak Nggak ada. ada. Malam minggu kerja. Ada, tapi nggak dianggap kayak siapa ya. Emang kamu ngerasain malam minggu di sini? Enggak. Enggak. Ya kan di sini nggak ada malam minggu, coy. Ada. Masa ada? Ya ada. Ya ada malam minggunya Sabtu tapi kitanya malam nggak kan mau. ada. Tapi kitanya nggak malam ini, mingguan. kan. Ibaratnya itu seperti itu. Nah ini kalau merasa kesepian ya. Nah biasanya kamu curhat itu di sini ke siapa? Kalau punya pasangan kan ke pasangan gitu. Dia mahal bro curhatnya. Bayar. Oh iya tadi. Premium. Oh iya premium anjir. 350.000. Woi jangan gitu. Sekali curhat. Orang kaya anjir. Ya gimana nggak kaya anjir? Ya kan nggak tiap hari, nggak tiap malam minggu Ya, curhatnya. iya, maksudnya kan sekali bayar aja udah kelihatan segitu kan. Pastinya kan. Anjir, Sultan. Kalau nggak orang kaya. Ya enggak jangan kayak gitu dong lu. Ojok ribut anjir. Gini loh. Ya, aku pas ngobrol sama dia aja kan kalau kita kan biasanya bapak mak gitu ya. Iya. Iya mak bapak gitu ya. Kalau dia bokap Bokap nyokap gue. Kita beda kota Enggak, woy, enggak, anjir. Iya, Kalau di desa gue ya bokap ngomong gue nyokap gitu. bokap itu udah keren banget. Itu parah orang kaya anjir. Kalau bukan keren anak orang kaya. Tapi semua semua mah- orang di Lampung, di Jakarta orang ngomong ya bokap nyokap, kagak ada yang enggak, lain. semua mah kayak gue nih. Ibaratnya ngomong, bokap nyokap gue baru ke sawah bro. Raimu rawat tuh. Bokap nyokap gue baru ke sawah bro. Apa namanya? Ini tadi gue abis nganterin rantang nih. Buat bekal bokap nyokap gue kan nggak enak coy. Yang gak Dalam enak. artian itu kan Kebetulan kayak gitu. kita beda daerah aja. Kalau di daerah gua itu tuh hal biasa. Daerah kamu mana sih? Lampung. Aku di Lampung. Lampung Kadang itu di Jakarta. sebenarnya Tapi enggak Masih- juga sih Lampung. iya, Kayaknya masih Enggak. bapak ibu. Ya. Lampung kalau di kotanya yang enggak gitulah kalau Oh di berarti Lampung. Lampung juga ada metropolitan Iya, gitu? iya. Oke. Enggak terlalu paham sih Lampung. Aku juga belum pernah. Tapi di Lampung juga ada Pekalongan ya? Ada. Ada. Itu daerah apa? Daerah apa? lah. Daerah. Enggak maksudnya kota apa? Kabupaten. Kabupaten. Oh, berarti kayak gue juga Kabupaten Pekalongan. Sama berarti ya. Oke. Gimana Pak? Di Mulai Lampung ngelantur tuh ngomongnya. kalau di kota tuh kayak apa ya? Kayak ngomong juga pakai makanya gue nggak bisa bahasa suku manapun ya karena orang-orang pada pakai bahasa Indonesia kalau di Lampung. Berarti Kalau enggak yang di Bandar Lampungnya ya, soalnya banyak pendatang gitu kan. Ada juga yang pakai bahasa Jawa kan? Ada tapi Banyak. ya kebanyakan di kabupaten-kabupatennya. Kalau di kotanya mereka pakai bahasa Indonesia gitu. Kayak di Temenku Jakarta. Lampung juga ngomongnya Jawa banget medok. Iya. Tapi ada. kalau kamu tuh enggak kayak orang Ya karena orang Jakarta, Jakarta, iya. Jakarta. Bokap nyokap gue. Iya. shit man. Ya maksudnya ya keren sih kalau gue ngelihat orang yang Jauh. orang-orang Jakarta itu kayak gaul itu loh. Maksudnya itu ngomong itu enak gitu kan. Kalau gue kan gue gitu. Gue. Apa ada ininya ada tebel-tebelnya gitu, tebel-tebel tempe gitu. Medok. Medok gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, pede aja bodo amat. Bodoh amat. Bodoh Yes, amat. Apa enaknya? Tapi kalau kamu lama di Lampung apa di Jakarta? Di Lampung. Di Lampung. Hmm. Oke. Di Lampung itu anaknya gaul-gaul. Berapa ini? Santai-santai. Enggak jadi ya. Apa? Nyokap lu kerja di mana? Anjir apaan tuh soalnya. Aduh. Kalau nyokap gue sih macul. Nah, jangan gitu. Enggak, tapi keren kok, serius keren. Ya, emang udah budaya kan ibaratnya nyokap bokap. Tapi nggak ada selain itu ada nggak temen lu yang ngomong bapak ibu gitu? Ya ada bapak Ada, ibu ada, bapak ibu pasti. ada. Tapi kebanyakan dari teman-teman lu yang pas sekolah itu ngomongnya bokap nyokap gitu ya. Oke.
bokap nyokap. Tapi gue mulai sekarang akan melakukan kebiasaan gitu. Aku raiso bro. Anjir. Iya, maksudnya biar membiasakan biar keren aja anjir. Biar kalau ketemu orang gitu Iya. ya. Nggak usah deh. Bro. Nggak usah. Bro, bokap nyokap gue, bro. Karena aku rasa ngono gue ya. Sama dia aja kayak gitu. Bro, bokap nyokap gue, bro. Tadi nyokap gue telepon. Iya kan? Jadi, sorry bro, gue mau ngangkat telepon dari nyokap gue nih. Cocok sih tapi ya. Gitu kan? Ya, Keren kan? Iya. Makanya gue mau belajar menjadi orang gaul gitu. Orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Nggak, Anjir. Orang-orang yang di pasaran juga kayak gitu. Tapi Enggak, pasar enggak ada yang nyokap bokap. Iya. Enggak ada. masa iya Iya kok. pas temen lu ngomong ini bapak nyokapnya nyokap bokapnya Ikut disambung nyokap bokap gue ke pasar ya kayaknya kurang keren. Sama enggak. Oke, berarti kita kembali ke topik pembahasan. Iya, kenapa bahas nyokap sih? Tapi keren sih keren. Tadi kamu dari Lampung ya. Oke, ini audiens. Iya. Anjir, audiens ngeliatin aja nih. Jadi grogi aku ini Lumayan. wawancara ini kan. Ini tadi kita lagi bahas apa sih? Kekurangan kasih sayang kan? Kekurangan. Kayaknya Mas Tio kelebihan kasih sayang. Kelebihan. Iya sih. Dia banyak kok Banyak yang yang sayang. sayang, kan? Tapi sayangnya dari dianya sendiri. Ya. Nggak sadar kalau Terlalu- disayang. Bukan nggak sadar, dia sadar cuma ya kayak gitu. Ghosting. Oh iya, itu Ghosting apa? perihal ghosting, Ghosting itu tuh. apa? Enggak tahu aku. Ghosting itu kan dari kata ghost. Ghost itu apa? Hantu. Setan. Ikhlas banget. Enggak pas ngomong Anjir, setan, melotot. ikhlas banget serius, Iya. asli parah. Ya emang yang Apa? suka ghosting tuh setan. Kamu suka ghosting? Hah? Apa tuh artinya apa ghosting? Ghosting itu kayak lebih ke PHP sih ya. Maksudnya itu kayak gue juga orangnya ghosting aja. Itu apa istilah baru loh? Iya istilah baru lah. Sebenarnya kayak PHP gitu. Maksudnya kamu udah mendekati dan dia udah memberikan sinyal-sinyal kalau dia itu mencintai Anda, tapi Iya. tapi Anda malah kabur gitu. Nah itu ghosting namanya gitu. Tanpa sepengetahuan, tanpa memberi aba-aba, kamu kabur aja gitu. Bener, Aneh iya, gue ya iya. istilah ya. Tapi ya bukan, sebenarnya itu bukan ghosting sih ya. Intinya itu dari ceweknya aja lah. Enggak, menurut gue gini. Sebagai cewek ya. Sebagai cewek. Maksudnya ghosting itu ada jangka waktu. Kalau lo pengen itu tuh kayak ninggalin tuh kayak ada jangka waktunya gitu loh. Kayak misalnya baru deket sebulan 2 bulan ngerasa nggak cocok, lo mau udahan, ya oke lah. Tapi kalau udah lama, udah kayak deket banget, terus tiba-tiba lu ngilang tanpa alasan, nah itu yang bisa Ghosting. disebut ghosting gitu. Kalau emang ada hal-hal yang bikin lu ilfil atau yang nggak bakal nyambung nih, menurut gue mendingan diomongin gak sih? Iya, sih. Kayak Iya. jadi si pihak yang dighostinginnya ini nggak kecewa dan nggak nyari-nyari tahu salahnya apa ya, nggak overthinking sendiri, nggak ngerasa insecure sendiri gitu. Tapi kan kalau sebagai pihak cowok nih, pihak cowok. Iya benar. Kalau gue jujur-jujuran aja nih, cowok itu sebenarnya itu mempunyai banyak pilihan. Nah, di antara pilihan-pilihan itu Kok pasti kayak cewek enggak? anjay, ini gue baru tahu. Gue baru tahu. Mana pikir cowok doang bisa milih. Tapi itu ya, kalau dari gue sendiri sih, kalau gue udah suka sama satu cewek gitu, ya udah, gue sama itu doang. Mokosong. Serius, jadi enggak Serius. Yang lain cuma pilihan kedua, ketiga. Tai kucing Nah, lah. itu kan ya nggak sih? Ya, makanya itu dari itu gue ibaratnya nyampe sekarang masih menyendiri karena itu terlalu banyak Tapi memilih. emang perlu sih kayak cadangan itu perlu. Ya bukan cadangan juga sih. Ya enggak, maksud Lebih gua- tepatnya kita cari chemistry-nya lah. Iya, maksud gua pilihan bukan cadangan, pilihan kedua. pilihan bukan pilihan apa ya, pilihan kayak memilih dari yang terbaik di antara yang baik. Memilih yang terbaik dari yang terbaik itu gitu. Udah kayak gubernur Pinter ya? mana tuh. Maksudnya gitu loh. Udah cocok gua jadi politikus ya. Siap. Jadi kayak gitu, maksudnya itu bukan terlalu pemilah sih ya, pemilah gitu. Tapi kan pasti chemistry itu kan didapatkan itu nggak bisa dipaksakan. Iya. Gitu loh. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Contohnya kayak lu suka sama orang ini, dianya ibaratnya nggak suka ya udah gitu loh. Ya Ngapain? udah, lu nggak usah ngejar-ngejar Nggak, lagi. Tapi ada ada Ya, Apa? maksudnya itu gini loh. Iya bukannya gue sombong sih ya.
maksudnya ketika lu disukai sama orang gitu ya. Tapi Tapi lu memberikan sinyal kalau lu tuh nggak suka, tapi dianya masih ngejar-ngejar, ada Cok. Kayak ada gitu. ada. Heeh. Gue sukanya ngejar, nggak suka dikejar. Asli gue Oh, kalau berarti dikejar ini ilfil. tipe cowok tipe cewek yang agresif. Agresif. Berarti enggak. Kok gue pede banget ya? Secara tidak Tapi langsung. ada emang maksudnya itu ya bagus kayak gitu. Berarti lu cari cowok yang ibaratnya enggak ini. Ya, yang mantan pendiam. gue pendiam sih. Maksudnya model-model kayak gini nih. Nah, Iya, ini kan enggak makanya. sadar. Iya, Iya, kayak gini enggak iya, sadar. dulu gue kejar-kejar nggak sadar-sadar. Enggak sadar orang. dong. Nah, iya makanya maksudnya Jadi itu kapan mas? bisa jadi bahan. Jadi terus. iya gitu bagus. Jadi ada yang agresif dan yang loyo, bukan loyo. Pasif ya. Jadi kayak gitu. Saling Iya. melengkapi gitulah intinya gitu ya. Masalahnya stigma orang-orang kalau cewek agresif itu buruk. Oke. Iya nggak sih? Kayak murahan Iya sih, gitu, maksudnya kan intinya kayak Cewek ada itu harus nunggu. kodratnya cewek itu harus menunggu gitu Iya. ya. Enggak, padahal enggak kayak gitu Iya, ya. menurut gua Kalau sih lu enggak. suka ya udah Iya, ngomong aja gue sih gitu. kalau suka gue bilang Ya iya makanya itu. I'm kan. crashing on you. Alright, yes, that's right. You can speak English, enjoy. Dengan dua garanai. tapi gue suka ya. Ini juga jago bahasa Inggris ya. Enggak. Ya kalau jadi anak gaul emang harus kayak gitu, Cok. Nggak Kita harus gitu. belajar bahasa Inggris. Alright. Kamu juga bagus kok bahasa Inggris. Iya. Yes, alright. So exciting for this time. Wede. Coba ngomong berdua pakai bahasa Inggris. Tanya dia pakai bahasa Inggris. Gak bisa anjir. Oh enggak. Tapi gue sedikit demi sedikit lah mau belajar bahasa Inggris. Iya, iya. Ya mau Biar bisa balas komen tanpa nanya gue kan. Iya. Apa fungsinya Google Translate? Enggak, Cok. Beda. Beda. Google Translate Soalnya kalau Google Translate dulu itu beda, makanya gue nanya gitu kan. karena baku ya kan Iya. kalau Google Translate Gue kayak nggak juga kayak kita kalau ngobrol. gue balas komen itu ya kalau itu bukan fake account, jadi gue balas gitu loh. Kalau seumpama fake account yang nggak bakal gue balas. Makanya kayak gitu. Mancanegara coy. Waduh. Oh, viewersnya. Ya karena hashtag anjir. Kalau nggak ada hashtag ya percuma. Kirain karena Tapi podcast pertama yang dihapus. Jangan dibahas lagi. Saranku kalau ada komentar tuh balas satu-satu coy. Ya nggak bisa coy. Ya iya sih, maksudnya kan gimana ya, kesibukan sih anjir. Anjir, sibuk coy saiki. Ya, orang sibuk anjir. Maksudnya Sibuk kan apa? kalau kerja gitu, gue ya paling ngeliat doang itu, paling nge-love doang. Kalau cewek ya tak love, tak kecup. Wah, anjir. Tetap Brutal ya. banget, brutal. Aku Terlihat agresif. Enggak, kalau orang komen terus dibalas itu kan seneng. Jadi ntar pengen lihat Pengen videonya komen. lagi Iya, gitu. pengen ini komen ya. lagi ya. pengen komen lagi gitu ya. Oke, nanti akan aku balas satu persatu. Nah, itu. Harus ramah. Jadi jangan lupa komen ya guys. Komen. Oke, that's right. Ya, kita tadi udah pembahasannya sangat lumayan berat sih ya, tadi ngomongin masalah insecure ya kan. Anjir, ghosting ya kan. Ini berfaedah loh ini. Berfaedah sih ya sebenarnya. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, Keke, kamu pernah di ghosting gak? Ghosting ini wah ghosting coy. Apa jangan-jangan kamu adalah Ghosting. pelaku dari ghosting itu sendiri? Hah? Pernah di kedua-duanya sih mungkin. Pernah. Yang terakhir. Terakhir. Aku habis di ghosting nge-ghosting di orang. ghosting. Dua-duanya juga. Parah emang ini. Kamu pernah ghosting sama mengghosting orang? Iya. Jadi Nah, Apa? perasaan kamu ketika di ghosting itu gimana? Apakah Ya. kamu akan merasa sedih atau bahkan kamu akan berkonsultasi kepada konsultan profesional? Atau Mahal. nggak apa-apa kan? Ini kan masalah ini. Mahal. Apakah? hancur sih waktu itu. Oh, apakah jangan-jangan kamu berkonsultasi itu karena ghosting Enggak, itu? sebelumnya udah pernah sih. Stres gara-gara di ghosting. Enggak apa-apa. Biarin aja sih Gak mutu anjir stresnya. Nggak boleh. No. Nggak. Nah, ini Wah, tadi kembali ke ini contoh stigmanya. kembali ke pembahasan yang awal kan. Ibaratnya setiap masalah itu nggak bisa kita anggap remeh coy. Iya. Masalah orang itu beda-beda. Mungkin kalau menurut lo ibaratnya ghosting itu hal yang biasa, bagi Keke berat gitu. Iya mungkin karena kalau Mas Tio kan biasa di ghosting. Kalau gue pertama kalinya gila lo seorang gue di ghosting. Anjir berani-beraninya ya si
anjir. Orang aku nggak tahu di ghosting itu apa. Enggak, maksudnya kalau keke kan ibaratnya biasa ghosting ya. Enggak gitu juga. Maksudnya kayak gini, Bukan anjir gitu. gue biasa ghosting anjir. Kenapa gue yang di ghosting gitu kan? Nggak terima. Maksudnya Coba kayak dijelaskan. ya pertama kalinya aja di ghosting orang. Ghosting. Kayak Lama tuh. Lama tuh. lama apanya? Stresnya? Enggak, di ghostingnya lu. Di ghostingnya deketnya lumayan, terus tiba-tiba orangnya pergi aja tanpa ngejelasin gitu. Jadi sebenarnya sih bukan masalah gua di ghostingnya ya. Oke. Maksudnya bukan gua terlalu sayang sama orang itunya, tapi karena gua bingung salah gua apa gitu. Oke, Ini paham. yang, Paham. Pergi. Maksudnya itu dia pergi tanpa memberikan aba-aba. Ya. Lomba lari apa Nggak, kamu maksudnya apa-apa? gini loh, coy. Dia nggak tahu salah gue apa, anjir. Lu kok ngapain pergi tanpa memberikan apa-apa gitu? Maksudnya nggak ngomong apa-apa, langsung pergi aja gitu, Ya nggak kayak ngabarin apa. 180 derajat beda itu bener-bener yang sebeda itu tuh kan bikin gua Kaget. bingung. Pergi itu ya. pergi Kaget. jauh apa pergi lost contact apa? Lost contact. Lost contact. Lost contact. Gue sering kayak gitu soalnya. Lo nge-ghosting ya kan? Sering. Itu sakit banget Maaf sih. ya, maaf ya yang tak ghosting Parah. aku Itu maaf. sakit sih. Bukan gitu, Cong. Maksud aku kan kayak gini, cowok kan ibaratnya kayak emang kayak gitu. Oh, ramai nek Kok ganteng, kalau nek ganteng ngomong- ghosting apa-apa, coy. Hah? Maksudnya, Kalau ganteng ghosting enggak apa-apa. nah emang aku nggak ganteng. Aku ora ngomong, aku enggak bilang. Bangsat, Aku oke. enggak bilang. Cuma Aku sendiri. bilang kalau ganteng ya kan. Cuma sadar diri aja ya. Ya enggak sih, ya emang iya sih. Iya kalau Aku ya- ganteng ghosting gak apa-apa. Dari hati. coy. Tapi gue sadar kok, gue ghosting pernah gitu. Gue sadar diri gitu. Gak boleh, munafik bro. lain. Nah, maka dari itu gue tahu kan ibaratnya perasaan yang pernah di ghosting kayak gitu. Ya mulai saat ini gue akan terus ghosting. Bangsat. Gak ada berubahnya anjir. sih bangke. Gue konsisten gitu loh. Jadi orang itu harus konsisten ya kan. Tapi enggak Konsisten dalam hal Tapi yang itu buruk. lo udah berapa lama baru ngeghost? Maksudnya Enggak sih, deket kalau gue berapa kan lama? lebih ke tarik ulur tapi gue ulur lagi jauh. Nah, ntar kalau gue udah bosen gitu. Berarti lo tarik lagi. kayak memaintain seorang ya? Iya, kayak Jadi gitu. gue juga- Memaintain apa? Maksudnya kayak lo apa ya? Maintenance, Merawat. maintenance, Nggak, maintenance. jadi ya orang itu nggak jangan sampai lepas tapi nggak lo keep gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Paham. Iya. Iya, Ya, maksudnya kalau gue itu sih nggak mau dia lepas tapi ibaratnya nggak mau nge-keep dia juga nggak karena mau belum yakin gitu bukan kan. karena belum yakin, umur gue masih segini gitu. Iya, iya, mau Segini senang-senang dulu. Kalau seumpama ibaratnya udah cocok, nanti kalau kita mau nikah gitu, ya nanti tinggal gue pilih yang mana gitu. Anjay, tinggal milih lo nikah. So, iya banget Nggak ya. gitu. Nggak serius, yang deket sama aku nggak gitu. Ketahuan di kamera anjir. Nggak serius. Ini tadi just obrolan doang. Baru inget. Mampus. Jadi buat Dan- lo semua yang suka di chat lagi, inget-inget aja kalian cuma di maintain, bakal jadi pilihan, bukan satu-satunya. Nggak Dan klarifikasi. tersadarkan. Sebenarnya nggak kayak gitu kok. Yang sebenarnya Malah terjadi ya. laki. Ya kalau gue kata-katanya sendiri enggak gitu, coy. Klarifikasi. Jadi kalau dari gue ya nanti pasti ada waktunya lah ibaratnya buat serius ada lah. Ada Ya waktu. terus ngapain sekarang? Berarti sekarang Ya enggak, maksudnya sekarang ya buat iseng-iseng aja. Oh berarti kalian cuma bahan isengan Nardi. parah emang, parah. Enggak Tapi gitu. kamu serius kan sama aku mas? Serius. Oh ya udah. Serius ngapain? Serius. Jawab pertanyaannya aja. Oh jawab ya. Ya, bahaya nanti kalau nggak dijawab malah dikira ghosting. Ya kan. Dari kayak Terus gitu. lanjutin dong tadi. Enggak kalau kamu gimana? Pernah ngeghosting atau dighosting? Atau nggak bisa move on sama mantan? Tapi kamu kan udah tahu kan ibaratnya definisi dari ghosting itu sendiri ya. Apa masih Apakah belum Anda pernah ini? melakukan dari Ya kayak PHP gitu. Pasti pernah deh kamu ngeghosting Dia sih orang. kalau tak lihat-lihat emang sering dia. Tapi dia nggak sadar kalau itu PHP. Enggak tahu aku lebih enggak sadar sih. Nggak sadar. Karena kamu nggak peka ya. Lah bukan nggak peka sih. Kayaknya kamu sadar tapi pura-pura nggak sadar gitu. anjir enggak lah. Iya. Kalau si Tio sendiri itu kurang kritis sih dalam menyikapi sesuatu gitu. Jadi Nggak, dia aku ya apa ya? Kalau dia kan agresif ya, aku pasif. Pasif. orangnya. Nah, Jadi cocok. pengennya Oh iya. Anjir, cocok. Dah. Jadi guys, sekian dan terima kasih. Aku udah ketemu soulmate. belum. Masih panjang ini. masih durasi. panjang ini pembicaraan ini. Kan udah ketemu kita. Cocok pasif agresif. Pasif agresif. Kayaknya berharap banget ya. Nah ini tipe-tipe cewek kayak gini yang terlalu berharap gitu. yang dengan alibi ya kan membuat
definisi dari ghosting itu ya itu cewek-cewek agresif No. Nggak terima. Ya enggak lagi Enggak lah. serius. Jadi kata dari ghosting itu sendiri kan sebenarnya PHP. Ngapain dibikin-bikin nama ghosting gitu? Iya, udah PHP itu. Iya biar keren gitu. Enggak lah. Ya enggak juga sih. Ya iya. Ini jawaban tadi ini gimana ini? Iya. Pernah Lalu enggak Apa? ghosting dulu. yang Pernah nggak lu mau ghosting? apa? Oh, enggak sadar ya? Iya. Oh iya. enggak Tapi mungkin pernah. Ya mungkin pernah. Kira-kira berapa orang? Kalau tak jawab kalau ditanya sama itu grogi. pertanyaan tuh nusuk. Tusuk gitu. Ngepas gitu kan? Ya jadi gimana berapa orang? Berapa orang lagi orang lupa. Nggak Oh tahu. banyak. Lupa. Lupa. Nggak usah Tapi diceritain. pernah di ghosting nggak? di ghosting nggak Iya. pernah lah. Cowok masa di ghosting? Bisa aja aku. Parah. Ntar dulu. Cowok di ghosting. Enggak sih ya? Kalau cowok kayaknya yang nggak bisa di ghosting. Kalau cowok sih lebih kayak gini ya, kayak semua ada yang deketin nih. Ada yang model-model cewek Kayak agresif aku. kayak gitu kan. Lu semua deketin si ini gitu kan. Ya semua si cowoknya itu suka ya udah diterima. Tapi kalau nggak suka ya kasih rambu-rambu kasih intinya itu kasih sinyal kalau dia nggak suka. Pasti kalau cowok itu tegas. Iya nggak sih? Iya tah. Kan udah nih dideketin. Cowoknya udah suka nih. Terus tiba-tiba guanya ngilang, kena ghosting dong si cowoknya. Bisa kayak Ya, gitu. iya. Tapi kan jarang terjadi kayak Siapa gitu. bilang jarang terjadi? Oh, lu berarti Enggak sih, ghosting. kayak gitu maksud gua. Ada banyak orang-orang di luar sana yang Oke. bisa melakukan itu. Aku nggak nyambung ini bahasanya. Kamu aja berdua yang ngomong. Kenapa gimana? Nggak masa tahu. nggak tahu. Nggak nyampe aku. Nggak nyampe. Ini nggak nyampe. Nah, kalau tadi udah membahas masalah ghosting-ghostingan Pasti nih. nggak mau Ini dibahas. kembali Nggak lagi. ghosting Anjir, orang. ini orang Enggak. maksa banget Pasti sumpah. orang pernah di ghosting kan? Nggak tahu. Tapi pernah sayang sama orang. Lupa. Kayak kenal orangnya. Kayak kenal. Nggak ada. Oke, kita kembali kita ke topik pembicaraan yang lain nih. Nih, kalian kan ibaratnya udah di Jepang nih, ya kan? Tadi udah. Kita mungkin. Oh iya, Kamu juga di Jepang. Oh iya, kita di Kita kayak Jepang. pintu Doraemon nih. Nih, kalau menurut kamu sendiri Jepang gimana? Negara yang gimana? Jepang sugoi mah kalau kata Nardi sih. Itu kan dulu. Iya. Udah gue hapus. Terus sekarang apa? Jepang sepi. Jepang Sunyi. it's Nggak ada kimochi. kehidupan. Kimochi. 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 Kimochi ponchi. Ike kimochi. Enak. Ini berarti yang suka main di Nakasu Kawabata ini. Nakasu kamu. Itu apa? Ini kenapa kamu malah tahu? Enggak. Ini tak bedah ini. Apa tuh itu tempat apa? Ini apa? Nakasu Kawabata. Iya. Iya. Itu tempat apa Nggak ini? tahu diajarin pian itu ada senpai. Apa ini? Ya, berarti Senpai-nya. kamu udah pernah masuk ke Nakasu Ya Kawabata? kan lewat doang, Lewat doang. station. Subway. Itu cuma di apa namanya? Di Bisa Cikatetsunya Inggris ya doang. anjir. Di Cikatetsunya doang. Tetsu lah. Enggak keluar nyampe keluar. Hah? Enggak nyampe Enggak keluar. lah. Emang udah masuk. Apanya masuk? Ini kalau ngomong Sini anjir. Salah gua ya. Kalau Enggak, ngomong enggak, sama pria wanita dewasa ya susah sih emang. Aduh, Agresif aja. Astagfirullah. Oke. Katanya kita mau clubbing. Ups. Disensor ini. Dikat ya. Nih kembali lagi ke pembahasan nih tadi. Gimana menurut kamu Apa? Jepang? Jepang. Kompak. Oke. Gini. Jepang sugoi ya. Jepang. Sugoi. Jepang ya. Ya. Jepang sepi sunyi, nggak ada Kenapa? kehidupan. Ah. Beda sama Indonesia. Oke. Jepang Dalam artian nggak ada teratur. kehidupan itu gimana itu? Kamu keluar aja man. Sob. Iya benar. Iya benar. Benar sih asli. Biar merasakan sendiri. Dalam artian sih emang iya sih. Nggak ada kehidupan itu nggak bervariatif kayak di kita ya. Maksudnya cuma sampai jam berapa sih toko-toko aja sampai jam 8 malam doang. Pom ya kan? bensin aja tutup jam 8 jam 7. Iya, maksudnya kalau di kita kan ya hampir 24 jam pasti ada kehidupan ya. Orang-orang orang yang Angkringan. jualan itu kan
Kalau di sini ya Ada. terlalu monoton sih orang-orangnya membosankan. Bukanya siang, tutupnya cepet kayak gak pada butuh duit ya. Ya nggak sih? Kayak gitu. Jepang kaya-kaya men orangnya. Iya. Ya kaya kalau ditaruh di Indonesia. Iya, kalau di sini ya semisal sama aja. semisal orang pabrik nih satu. Maksudku kayak gitu. Iya maksudnya orang pabrik ditaruh di Indonesia disatuin pasti paling kaya di Indonesia. Tapi kan kalau di sini ya biasa aja soalnya kan biaya hidup kan tinggi. Iya benar. Mahal cuk. Mahal. Apalagi kalau punya anak, aduh pusing ya. Pusing Makanya banget. kamu nggak mau punya anak. Nggak mau nikah. Bawa kamu nikah. Tapi Bercanda. kamu kalau kawin mau? Ya, kalau halal nggak apa-apa. Senpai. Senpai. Jangan ada kamera, Nggak jangan sopan. macam-macam. Oke. Biasa ini guys karena kita podcast di pinggir jalan gitu. Trotoar lebih tepatnya jadi ya lalu lalang ada Banyak pengemis. Ada lalit mampang. bakul batagor ya Iya. kan. Ada ini Cangcimen, nah ini. cangcimen, Ini kacang juga kuaci penonton permen. juga nggak dibayar kesini Iya. aja sukarela gitu ya. Ya namanya podcast lagi ini lah. Nanti kalau udah dapat sponsor dari bermacam-macam gitu nanti kita bikin studio guys. Oke. Oke. Asik Aku sendiri. suka. Aku suka. Oke. Aku suka gaya kamu. Ini tadi bahas Jepang ini. Jepang kan negara yang membosankan nih menurut kita nih. Membosankan, nggak membosankan juga sih. Kalau menurut kalian sendiri nih, kalau menurut kalian sendiri nih, biar apa sih yang bikin Jepang itu membosankan? Dalam artian itu nggak ada kehidupan itulah. Ibaratnya itu apanya itu kok bisa kayak gitu? Menurut kalian nih dari segi pandang kalian itu kenapa itu loh? Karena udah budaya dari sananya terlalu apa sih kayak attitude-nya, sopan santunnya orang-orang sini ya kayak gitu bener-bener kaku gitu. Kaku. Mereka tuh kayak nggak ada ya apa sih nggak ada inisiatif. Lanjut. Gini-gini kayak melikat apaan? Ya biasa. Pokoknya orang-orangnya kayak kurang seru gitu kayak dikit banget orang-orang gilanya gitu. Oh kamu Bukan- mau? bukan maksud gua orang-orang Oh, iya. yang serunya gitu loh. Orang gilanya sih banyak banget ya yang Nggak, mabok yang tapi ini. kalau ngomongin orang gila nih, hampir 3 tahun gue tinggal di sini nggak pernah ngeliat orang gila di jalan. Ya karena semuanya gila gak sih di Jepang? Loh, iya sih, Maksudnya- gila kerja ya kan. Ya kan kayak Orang stres di sini nggak jalan-jalan, karena langsung orang larinya ke stresnya nggak hutan, tahu kelihatan. nggak? Iya, Bunuh hutan diri. bunuh diri ada. Iya, ada yang tahu Hmm. hutan bunuh diri Tahu, itu di tahu, mana? Di mana ya? Tokyo. Lupa. Tokyo. Kalau nggak salah. Kaki Gunung Fuji itu Oh, ya. Shizuoka. Banyak sih referensinya kalau mau bunuh diri di sini serius. Di Twitter itu yang dulu sempat viral kan ini apa? Mereka ngajak-ngajak gitu jadi bikin klub gitu buat bunuh diri. Oh, Jadi kayak bikin komunitas gitu. Anjir ya. Nanti iya, sampai- bunuh dirinya bareng-bareng gitu ya. iya, terus Oke. ada yang apa sih diminta mutilasiin sama orang itu ada. Ada Waktu itu. itu kasusnya sempat viral di Twitter tuh. Aku nggak mainan Twitter sih. Sama. Aku main sejak 2012. Oke, kalau mau di-add boleh. Nggak, jangan. Biar banyak teman. Gak suka aku tuh banyak followers. Nggak suka ya. Kalau apa? Tadi bunuh diri di mana? Apa? Apa di mana? Kaki Gunung Fuji. Kaki Gunung Fuji. Shizuoka ya masuknya berarti. Iya sih suka maksudnya. Nah itu Udah tempatnya sensei. nyampe bikin komunitas itu maksudnya itu buat apa gitu? Ya nggak tahu kan orang-orang Biar- sini aneh-aneh. Mungkin karena mereka takut ya mati sendirian. Oh, nyari temen Nyari temen gitu. gitu kan. Oh, ada yang bunuh diri sendiri itu. Ada juga. Tapi ngapain ngajak-ngajak orang ya? Ya maksudnya ngapain anjir? Iya. Iya. Bunuh diri ya udah bunuh diri aja sendiri. Ya kan sebenarnya orang emang yang mau beda bunuh sih. diri tuh nggak sebenarnya orang yang pengen mati lu. Cuma kadang Kayak capek ada- aja tapi pengen ada orang yang ngecegat tapi ya nggak Iya ada maksudnya gitu. jangan bunuh diri. Wah, bodo amat. Wah, hidup lu ngapain ya? Iya sih. Makanya ya kita ya harus narik sendiri kalau pas lagi posisi kayak gitu kan. Ya, Oke. kita yang bisa menyelamatkan hidup kita. Siap. Hanya kita guys yang bisa menyelamatkan hidup kita. Oke. Itu quotes hari ini ya. Quotes of the day. Oke, ada yang mungkin ada yang ditanyakan. Biar Tadi ada lupa lu mau nanya apa. coba. Sekarang tanggal berapa? Oke. Sekarang tanggal 4. Tanggal 4. Besok tanggal 5. Berarti Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sekitar udah 1 jam sih. udah
sejam. Heeh. Lama juga ya. Udah lama sih, lumayan. Tapi ya Pasti kalau ada mau yang ngobrol di-cut pasti. enggak. Ini enggak Enggak di-cut. ada, ini podcast kita enggak ada yang Oh cut. my god. Nggak ada yang semua cut. omongan kita. Ngomong semua tadi enggak ada cut-cutan. Susah ngeditnya. Males anjir, aku pinginnya itu apa yang kita obrolin gitu langsung ibaratnya penonton itu biar merasakan kehangatan dan masih anget lah intinya gitu. Mas bisa Kang merasakan. ghosting please ya. Aku udah nggak ada masalah. Oke. Orangnya ada di sini. Nggak ada di sini. Cuma takut nonton aja tiba-tiba kan. Ntar Tapi ya- dikirain nggak kita Tadi ya aku Udah aku cerita. apa membuat statement gitu ya, membuat statement bahwa aku tukang ghosting gitu. Klarifikasi nih. tai. Maksudnya enggak, maksudnya aku klarifikasi gitu ya. Ya sebenarnya enggak kayak gitu maksudnya gitu loh. Enggak, ini serius Cok, serius. Aku ya kalau serius sama cewek, nah aku sekarang lagi seriusan nih sama satu cewek nih. Enggak serius kalau kamu nonton nih. Enggak, ini serius, ini serius. Ya aku enggak ghosting kok, serius. Aku lagi serius sama kamu. Semoga kamu juga serius sama aku. Enggak gini. Itu kan ya ada banyak pilihan ya adanya. Aku serius sama kamu, kamunya itu siapa? Kalau lu nggak disebutin namanya Ya berarti bukan lu kayak punya gitu, soalnya kan gue belum punya hubungan sama dia. Iya, iya, Jadi masih tapi dalam kan- dalam tahap ibaratnya gimana caranya dia biar percaya sama aku percaya sama dia gitu loh. Enggak, tapi lu kalau deket sama orang tuh nanya nggak? Ini kita dalam Iya, gue hubungan nanya sampai apa nggak komitmen sih? dong. Buat Oh, apa sih? iya, iya. Kamu menjalani ada itu? hubungan tanpa komitmennya buat Iya, apa? iya, iya, anjir? Gebetan baru tuh. Iya bukan gebetan anjir. Apa? Ya janganlah. Enggak berani kamu. Ada itu ada. Di sini. Tapi lu nanya Bukan, kan? bukan di sini. Enggak. Buat apa di sini? Iya, Kalau di buat sini mah apa? buat main-main doang. Enggak Oh. juga sih. Fakta. Cik. Enggak juga. Enggak, Enggak aku tahu buat juga main-main sih. aja. Buat mengisi waktu luang gitu ya. Iyalah. Ya fakta aja lah. Lu semua mah menjalin hubungan di sini nih. Kita pakai analogi sederhana lah, coy. Apa? Analogi? Ibaratnya itu lu kerja di sini merasa kesepian ya pasti akan mencari Berarti ada di sini. yang dekat-dekat. Kalau gue sendiri nggak cari di sini Oh, gitu. kesepian banget. Tapi ada yang nikah kok. Bahaya omonganmu Chan, sumpah. Nggak dikat berarti ya. Takut. Oke. Katanya aku ngedit. Ada nggak ada cut. Dia salah ngomong. Aduh. Itu Parah. Sama diri sendiri. Nggak ada kata-kata. Parah. Juga sih maksudnya. Ya emang kalau menurut gue sih kayak gitu sih, Cok. Nggak kebanyakan, tapi nggak semuanya mungkin gitu. Kebanyakan. Contohnya apa ya? Iya. Coba mau Makanya tuh ceritakan. aku tuh nggak enak sama orang yang ada di dekatku ini loh. Maksudnya kasihan sih ya. Oke. Ya kayak gitu sih namanya di perantauan ya kayak gitu ya. Tapi ya tetaplah semua orang pasti pengen serius dengan orang juga. Tadi Pengen. jadi ngomongnya semangat Bedanya, banget. iya. Sekarang pelan-pelan hati-hati takut. Tapi tadi yang tadi perlu diedit nggak? Insecure. Nggak perlu ya. Overthinking. Gak perlu. Nggak perlu. Paling di sekedar. Ya intinya kita ngobrol-ngobrol di sini cuma bercanda guys. Just jodang dake. Masih aja. Ya lah dari tadi gue serius-serius ngomongnya dibilang bercanda. Emang gitu tuh Iya. cowok suka gitu. Orang kita udah serius dianggap bercanda, ya kan? Kadang Ya, cowok tuh maksudnya emang tadi selalu yang gue gitu. ngomong gitu loh. Cowok. Ini gimana nih? Tadi kita udah ngobrol lama nih, lumayan lama ini. Udahan aja, Bu. Boleh, Jadi boleh. next Jam ada. lebih anjir. Anjay, lama ya? Iya, lumayan lama. Lama ya? Lama ya. Makanya tadi kan kita terlalu asik gitu kan. Heeh. Gimana mau closing? Closing boleh. Siap. Closing boleh. Capek. Nanti next Bikin apa lagi. namanya? Episode. Hari kita bisa podcast lagi bareng ya. Iya, bisa Anbireji Podcast. Yes, Sambireji Podcast. Oke guys. Sekarang kita tadi ngobrol-ngobrol ya. Ini pembicaraannya lumayan berfaedah ya tadi nyampe ke ibaratnya berkonsultasi dengan konsultan profesional ya kan 350.000 aja. Wah, ini ngapain disebutin terus sih? Itu udah. Enggak, Maksudnya masih ada yang lebih mahal Oke. lagi. Kalau lo belum bokap nyokap, lo nggak bisa. Enggak gitu, sumpah. Ini enggak gitu, oke. enggak suka Oke, gua. nah setelah itu tadi ghosting dan insecure dan wah banyak banget sampai aku lupa tadi ngomongin apa. Oke, thanks buat kalian yang bisa nonton sampai akhir berarti kalian lagi gabut, oke? Atau kalian juga gila. Oke.
Sampai ketemu di next podcast gue selanjutnya. Thank you and goodbye. Bye. Alright. Thank you. Anjir lah. Kok nggak minta subscribe?